Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aini dengan NIM akhir 091. Saya Fahri Fani Putra dengan NIM akhir 114. Baik, di mata kuliah ini, filsafat politik, topik yang kami ambil di perdebatan ini adalah apakah kekuasaan ini dibenarkan oleh kekuatan seorang pemimpin Atau kekuasaan itu dibenarkan oleh persetujuan dari rakyat. Baik. Jadi, kenapa kita ambil topik ini? Karena topik ini tuh jarang banget ya dibahas gitu. Dan kita nih mau bahas di perdebatan ini, itu tentu karena ada nih hal-hal yang dipertanyakan. Emang benar ya maksudnya kekuasaan itu sah dan juga apa karena dia punya kekuatan gitu? Atau memang karena dari persetujuan rakyat gitu? Jadi memang kekuasaan itu sahnya itu yang bagaimana, yang seperti apa gitu. Iya benar. Kita nih sering banget dengar soal misalnya demokrasi, apa itu misalnya kekuasaan, misalnya gimana sih pemimpin yang ideal itu gitu. Nah, tapi kita juga jarang mikir dari sisi filosofi. Misalnya kayak Machiavelli dan John Locke. Nah, dua tokoh ini itu punya pandangan yang berbeda mengenai dasar dari kekuasaan. Baik. Debat selanjutnya, di sini kita sudah memilih tokoh masing-masing. Yang saya bahas itu Machiavelli. Saya sendiri John Locke. Ya, sebelum debat kita akan nge-flip koin supaya siapa dulu nih yang debat gitu. Silakan. Oh ya, saya mau pilih angka. Oke, artinya saya akan memilih gambar sisanya. Dan yang bisa kalian lihat teman-teman, di sini terpilih angka, yang artinya perdebatan ini akan dimulai oleh Nuai. Benar-benar, angka ya, itu benar ya? Ya, ini angka. Baik, angka berarti saya Machiavelli akan mulai perdebatan ini terlebih dahulu. Oke, Farel. Menurut saya, dalam pemikiran Machiavelli, karena kita membahas tentang kekuatan, kekuasaan, dan kesahan, menurut saya kalau kekuasaan itu akan sah apabila bisa menjaga si stabilitas negara itu sendiri. Dan itu titik gitu. Kata Machiavelli di buku Il Principe, kita pasti udah tahu dong apa kata-kata dia yang paling terkenal. Lebih baik ditakuti daripada dicintai. Kenapa? Karena ya seorang pemimpin itu lebih baik tegas, lebih baik ditakuti yang rakyatnya supaya apa? Stabilitas sebuah negara ini aman, rakyat ini sejahtera. Jadi apa gunanya apabila mencintai tapi membuat negara itu hancur? Kayak gitu. Tapi Nui, kalau pemimpin itu cuma pakai ketakutan buat yang namanya menjaga suatu kekuasaan, ya artinya keadaan kita yang tadinya dari state of nature bakal balik lagi kepada state of war, di mana manusia ini menekan yang lemah ditekan oleh yang kuat. Hak-hak yang didapatkan oleh rakyat pada state of nature itu nantinya akan hilang lagi dong. Locke pernah bilang, pemerintah yang sah itu akan lahir dari persetujuan rakyat. Artinya kekuasaan itu sah kalau rakyat yang memberi amanah atau memberi izin kepada pemerintah. In real life ya, di dunia nyatanya gitu. Maksudnya kita realistis aja nggak sih? Kayak gimana ya? Ini kan terkait dengan stabilitas ya. Buat ngedapetin si stabilitas ini tuh prosesnya tuh sebenarnya. Kalau kita cuma ngomongin hak-hak dan lain-lainnya gitu, sesuai negara gitu, situasi dan kondisi negaranya itu bagaimana? Ketika si situasi dan kondisi negaranya ini istilahnya hanya mikir tentang hak rakyatnya dan apa namanya hak untuk state of nature yang tadi dibilang oleh Anda gitu, dan si pemimpinnya itu ibarat kata dia dilengkapi yang tegas gitu, apakah memang benar si stabilitas negara ini tuh bisa dijamin kayak gitu? Contoh kecilnya, kenapa saya bisa bilang si pemimpin ini harus tegas gitu, itu ada pada kayak kejadian kayak kemarin-kemarin deh, COVID-19 gimana kemarin? Ya. Itu kalau misalkan bukan pemimpin ya, maksudnya negara-negara lain itu tidak bertindak dengan tegas, bagaimana menyuruhkan masyarakatnya supaya ini konteksnya di negara-negara lain ya memang terdampak sebelum Indonesia datang gitu. Negara Cina terusan itu dia tegas langsung ngasih tahu rakyatnya, even itu terlihat maybe seperti otoriter, tapi kan itu buat negara-negaranya juga kan gitu. Akhirnya apa? Kebijakan otoriter ini tuh buat si ketertiban itu sendiri gitu.
yang dimana hasilnya itu jadi lebih terkendalikan daripada di Indonesia sendiri gitu, pemimpin yang nggak tegas pada saat itu, nggak yang benar-benar buru-buruin masyarakatnya, pokoknya masyarakatnya masih santai gitu. Jadi banyak banget yang terkena dampak dari si COVID-19 ini karena benar-benar nggak langsung diberi pendidikan sekali kayak gitu. Oke, saya paham. Tapi Locke juga mengingatkan kalau pemerintah gak mewakili rakyat, ya rakyat artinya punya hak dong untuk menolak kebijakan yang tadi misalnya diambil contoh seperti COVID-19, kebijakan yang diambil secara otoriter tanpa ya persetujuan dari rakyat ini gitu. Oke, kita bakal ambil contoh lain, misalnya kayak negara Finlandia. Negara Finlandia ini stabil itu bukan karena ditakuti, tapi karena mereka ini percaya bahwa hak-hak mereka ini itu diserahkan dan dipercayakan kepada pemerintahan, yang mana pada akhirnya pemerintahan ini ya berhasil melindungi hak-haknya, berhasil melindungi amanahnya. Baik. Kalau kayak gitu, saya juga bisa ambil contoh negara lain. Ambil deh Meksiko. Itu gimana tuh? Hak-hak terjamin, hak-hak hidup dan lain-lain ya. Itu bullshit ya sih. Maksudnya apa ya? Gak realistis gitu. Situasi kan itu kan untuk negara-negara yang memang itu damai ya, maksudnya negara-negara yang memang situasi dan kondisinya itu udah bagus gitu. Nah kalau di Meksiko itu kan itu benar-benar gak terkendali, pemimpinnya juga nggak tegas, rakyat-rakyat hidup, maksudnya rakyat-rakyat aja tuh padahal mereka tuh kalau dibilang hak hidup ada gitu, sampai saat ini ada hak tinggal dan lain-lainnya juga mereka masih bisa gitu kan. Tapi karena rakyatnya apa namanya dikasih hak-hak seperti itu, bukan berarti kalau pemerintahnya itu menyenangkan negaranya itu pasti aman. Sampai sekarang buktinya aja Meksiko itu negaranya tuh nggak aman. Negaranya tuh masih dalam kategori yang bahkan bahaya dan membuat masyarakat itu jadi nggak tenang. Lalu di mana hak hidup itu ada gitu ketika bahkan pemerintahannya aja atau si pemimpinnya itu nggak bisa lebih tegas dibandingkan para kartel-kartel yang ada di Meksiko pada saat itu, kayak gitu. Jadi kayak maksudnya pemerintahannya atau si pemimpinnya ini ya memang harus benar-benar tegas dalam mengambil keputusan ataupun kebijakan yang akan diberikan kepada rakyatnya gitu kan, itu ujung-ujungnya pun demi negara. Oke. That's right. Ya, memang betul. Tapi saya juga bisa melihat bahwa negara Meksiko ini mungkin ya, dalam perspektif atau kacamata John Locke, ya Meksiko ini berarti bisa dikatakan sebagai negara gagal. Tapi bisa dikatakan juga dalam perspektif yang Anda ambil, Machiavelli, gagal juga. Nah, bisa gitu. Oke. Yang pertama, dalam perspektif dari saya yang ngebahas, itu perspektif John Locke. Meksiko itu negara gagal. Kenapa bisa disebut sebagai negara gagal dalam perspektif John Locke? Pertama, hak-hak alami yang diberikan oleh masyarakat di kota Meksiko pertama nggak terjamin. Oke, karena itu ulah kartel yang mengganggu hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Yang kedua, tidak adanya batasan kekuasaan. John Locke menjelaskan bahwa kita seharusnya membataskan batas kuasa, yaitu trias politika. Tetapi di Meksiko ini kurang diterapkan. Artinya pemerintahan setempat itu bisa dikatakan secara de facto pemerintahannya, nggak tertulis. Akhirnya ya kartel ini lebih gampang ngambil kekuasaannya dari pemerintah setempat itu, yang mana itu ya akhirnya ngaruh ke masyarakat ini yang nggak terjamin hak alamiahnya gitu. Dan dari tadi bilang dalam perspektif Machiavelli juga kekuasaannya tanpa ada batas, pertama. Kedua ya hak alamiahnya terganggu. Berarti Anda setuju bahwa seorang pemimpin itu harus tegas? Ya tentu saya setuju bahwa pemimpin itu atau seorang penguasa tegas, tapi perlu diingat itu harus dibarengi juga dengan yang namanya dengan yang namanya legitimasi moralitas. Anda setuju dengan statement saya bahwa pemimpin itu harus tegas, tapi harus dibarengi dengan moralitas? Apakah saya tadi mengatakan bahwa seorang pemimpin yang tegas, yang ditakuti oleh rakyatnya, itu tanpa berlandaskan moralitas? Ya saya rasa sih ya itu nggak make sense aja sih, karena gini. coba diulangi ini bagian akhirnya apakah saya mengatakan bahwa itu tidak dibarengi dengan moralitas jika kita sekarang berbicara terkait tentang moralitas ini? Yes, itu ada mengatakan bahwa Meksiko ini tidak bisa saya jadikan contoh dari pemikiran Machiavelli. Saya terima pendapatnya, tapi memang menurut saya ini bisa dijadikan contoh karena
Karena di sini kita bisa melihat dengan banyaknya kartel itu, pemimpin itu tidak yang dari awal itu ada inisiatif atau juga ketegasan dalam mengambil sebuah keputusan. Alhasilnya hak hidup atau hak rakyatnya itu juga jadi nggak terjamin. Bahkan tadi Anda sudah menyebutkan hal itu, menjawab hal itu, gitu. Yang artinya malah justru bagi saya ini Anda menyetujui gitu apa perkataan dari saya. Seperti itu. Atau memang Anda ada contoh lain yang bisa Anda berikan terkait dengan law gitu? Jika memang contohnya dari sini, contoh dari saya ini bisa disampaikan. Oh, bisa. Oke, contoh ambil dari yang modern ini. Norwegia, Denmark, sama Selandia Baru. Mereka ini negaranya bisa stabil, makmur. Itu bukan karena takut, tapi karena kontrak sosial yang dibuat antara rakyat atas persetujuan mereka konsen terhadap pemerintahan itu benar-benar terjamin oleh pemerintahan sendiri. Pemerintahan benar-benar memberikan hak-hak apa yang seharusnya didapatkan oleh warga tersebut. Misalnya pendidikan yang secara gratis diberikan, misalnya dari mereka habis lahir diberikan dana-dana, kemudian dari mereka sekolah dasar hingga dia kuliah diberikan. Itu berarti artinya pemerintahan gak harus selalu tegas. Jadi dibebaskan gitu aja pemerintahan ya maksud Anda? Pemerintah tidak tegas artinya mereka membebaskan bagaimana rakyatnya bertindak, bagaimana rakyatnya hidup. Apalagi kalau misalkan Anda bilang ya terkait tentang hak hidup, hak dan lainnya, bukankah itu mereka sudah mendapatkan hak secara resmi dari mereka lahir? Semua manusia mendapatkan haknya. Yang Anda sebutkan state of nature tadi? Ya, Iya, dari lahir kan? State of nature memang itu hak alamiah manusia, tapi di situ artinya kebebasan ya masih belum lagi. Itu masih bebas artinya manusia pada saat itu. Artinya belum semua hak-hak bisa didapatkan dan terjamin. Ulangi. Berarti, jadi dalam keadaan state of nature, memang manusia itu mendapatkan hak kebebasan, hak hidup, hak properti, tapi itu belum bisa dijamin dia mendapatkan hak tersebut. Karena apa? Karena manusia pada saat itu masih dalam keadaan state of war. Itu manusia masih saling berebutan. Misalnya, yang lemah akan diterkam oleh yang kuat. Baik, lalu jika kita kaitkan dengan topik pembahasan kita sekarang, kekuasaan dengan persetujuan rakyat, Ya, nyambungnya bagaimana? oke, bisa dikatakan pada zaman Soeharto itu negara yang stabil. Misalnya pakan-pakan lain, pertanian misalnya, terus juga harga-harga barang di pasar memang murah. Tapi apa itu bisa disebut kepemimpinan dia itu memang kuat? Tapi apakah Anda yakin bahwa hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya kebebasan berpendapat, itu apakah didapatkan oleh masyarakat pada saat itu? Mengingat dia sudah berkuasa dari zaman Orde Lama. Berarti terjamin nggak hak kebebasan dimiliki oleh masyarakat? Kalau kita lihat, itu dia selalu berkuasa, masyarakat dibungkam. Apakah itu terjamin? Topiknya adalah apa yang bikin si kekuasaan itu sah, ya kan? Ya, Oke, dikaitkan dengan hak-hak masyarakat itu terjamin. Memang apa sih yang membuat Anda saya diri mengatakan hak-hak terjamin masyarakatnya? Dan ketika Anda mengatakan itu, apakah itu artinya kekuasaan itu akan sah? ya tidak dong. Lalu, Ya, iya sih. Memang, tapi gini loh. Enggak, don't out of topic. We don't talk about like apa tentang hak-hak. Kita berbicara tentang kekuasaan, right? Kekuasaan yang sah. Jika membicarakan tentang hak-hak yang terjamin, apakah artinya si kekuasaan itu sah melalui si persetujuan rakyat-rakyat tersebut? biasa. Pengusaha persetujuan rakyat tersebut. Rasanya, Oh, sahnya? sahnya ya karena kan rakyat dan juga pemerintah membuat kontrak sosial. Oke lah. Kekuasaan yang sah, hak-hak terjamin, masa Orde Baru. Dikaitkan dengan masa Orde Baru ya, masa Soeharto. Iya, panjang memang. Tapi di masa-masa Soeharto, bukan berarti negaranya itu jadi hancur lebur, bukan berarti masyarakat-masyarakatnya itu benar-benar jadi bahagia. Even dia menjabat selama berpuluh-puluh tahun. Itu negara dikatakan bahkan sampai pernah jadi julukannya sebut anak julukan Indonesia sebagai macan Asia. Artinya apa? Negara tersebut maju gitu. Kita sempat ada di era di mana negara Indonesia ini tuh bukan negara yang terbelakang, lebih maju dibanding negara-negara Asia lainnya pada masanya, Asia Tenggara gitu. Kalau misalkan sekarang pemimpinnya
oke gas dan lain-lain kayak gitu. Negara kita mau dibawa kemana? Kita lihat sekarang faktanya seperti apa. Demokrasi juga gak ngebuat si negaranya itu jadi apa namanya, jadi maju kan. Buktinya apa sampai sekarang negara Indonesia begini-begini aja. Bahkan masyarakat itu ada di dalam keterpurukan. Banyak rakyat itu sengsara gitu. Entah dari perekonomian dan lain-lain, karena masyarakat itu udah percaya nih sama pemerintahan gitu. Ada di hubungan terkait mencintai dan cintai di sini gitu, kayak Machiavelli katakan. Tapi pemimpinnya itu nggak tegas dalam membuat aturan, pemimpinnya itu nggak tegas dalam membuat legitimasi yang bisa menguntungkan negaranya sendiri gitu. Bahkan Korut aja itu sampai bisa dikatakan militer kuat dan lain-lain karena mereka itu tegas sama negaranya sendiri gitu. Bukan berarti di sini tanpa adanya moralitas. Machiavelli itu mengatakan jadi jahat itu bukan berarti ya maksudnya beneran jadi jahat gitu. Jadi jahat itu maksudnya dalam artian ya ketegasan itu gitu. Bagaimana memang pemerintah atau seorang pemimpin ini gitu bisa dikatakan dia ini bisa dikatakan tidak dalam kategori baik gitu. Dan terlihat di cover itu seperti dingin gitu. Tapi ya mereka tuh punya punya tujuan yang dimana memang ini untuk negara-negara juga gitu. Kalau misalkan nama pemerintah atau pemimpin ini nggak bisa tegas, ya mending sekalian jahat. Tapi maksudnya ya jahat itu bukan yang jahat tanpa moralitas gitu, kita tetap memakai moralitas di sini gitu. Lalu ketika misalkan Anda katakan hak hidup, hak dan lainnya, itu kan memang harusnya udah didapatkan dong dari mereka lahir gitu. Dan ketika misalkan pemimpin ini tegas, bukan berarti hak hidup atau hak mereka itu ya diambil kayak gitu. Jadi apa yang memang mau Anda sampaikan di sini dalam si kekuasaan itu sah. Jadi menurut saya dengan perkataan saya yang tadi, dengan statement saya yang tadi, itu artinya si kekuasaan yang dalam negara ini udah sah. Jika memang pemerintahannya atau pemimpinnya itu yang tegas seperti itu gitu. Jadi bukan berarti tanpa moralitas. Itu memang bahasanya bahwa sebuah kekuasaan itu memang harus pakai moralitas. Tapi di sisi lain, John Locke juga memberikan solusi terhadap sebuah penguasa yang tidak menggunakan moralitas. Apa caranya? Pertama, ketika misalnya dia membuat suatu kontrak sosial dengan masyarakat dan masyarakat menganggap bahwa penguasa tersebut tidak menggunakan moralitas, penguasa tersebut melenceng dari apa yang seharusnya dijanjikan oleh kontrak sosial, maka diperbolehkan masyarakat untuk melakukan pemberontakan sipil atau yang disebut dengan public disobedience. Dari situ masyarakat boleh mencari pemerintahan baru. Tapi memang saya juga agak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Knight yang menggunakan filosofi Machiavelli. Memang pada dasarnya ya seharusnya pemerintahan itu menggunakan cara kekerasan. Ini yang dimaksudkan oleh John Locke itu masih dalam ranah moralitas masih dipergunakan. Jadi ketika penguasa mengambil cara menggunakan atau cara menggunakan kekerasan itu diperbolehkan selama kekerasan tersebut tidak memakai hak-hak alamiah hak-hak yang telah dijanjikan dalam kontrak sosial dengan rakyat. Jadi kekuasaan sah yang seperti apa? Yang bagaimana? Kekuasaan yang sah adalah ketika kekuasaan itu diberikan oleh rakyat, bukan kekuasaan yang direbut atau mengambil kekuasaan milik orang lain gitu. Jadi artinya ya kekuasaan itu ya diberikan oleh rakyat karena kan rakyat memberikan amanah. Jadi seorang pemimpin apa yang seorang pemimpin ya bisa dikatakan sebagai pelayan rakyat, bukan menjadi seorang penguasa yang diberikan oleh Machiavelli. Penguasa berarti artinya ya dia hanya untuk dirinya sendiri. Dia di situ berdiri sebagai penguasa, bukan sebagai pelayan rakyat atau perwakilan dari rakyat. Iya baik, karena yang dimaksud Machiavelli juga seperti itu. Tapi bagaimana seorang pemimpin itu untuk rakyat-rakyat juga? Jadi sama aja. Ya, tapi kan caranya menggunakan kekerasan. Siapa yang menggunakan kekerasan? Kan jika memang diharuskan. Ya kalau misalkan dia diharuskan ya kekuasaan. Bukan berarti dia dari awal udah harus jahat. Ya kalau emang diperlukan aja. Kayak gitu. Ujung-ujungnya juga buat rakyat-rakyat juga kok, untuk stabilitas negara juga, untuk negara-negara juga. Seperti itu. Tapi pada intinya, menurut Machiavelli sendiri ya, pemimpin itu harus fleksibel gitu dalam menjalankan kepemimpinannya gitu, agar ya itu kembali lagi ke stabilitas itu tadi gitu, agar ya kekuasaan itu sah gitu, sahnya emang begitu dalam pemikiran Machiavelli. Nah dan juga tanpa kekuasaan itu, tanpa kekuatan itu bisa dibilang negara itu akan kehilangan arah dan tujuan. Pemikiran John Locke bisa ditampil bahwa sebuah kekuasaan itu harus dengan persetujuan rakyat. Ketika negara yang selamat tapi tanpa persetujuan rakyat, artinya itu nggak layak disebut sebagai negara. Yang mana artinya bahwa pemerintah bisa disebut sebagai tirani.